Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira dari Prodi Agribisnis. Di sini saya mengambil referensi komoditi kacang kedelai. Yang pertama, analisis processing, produksi, luas panen, dan produktivitas kedelai di Sulawesi Selatan. Adapun latar belakangnya, memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Perlu kita ketahui, kedelai merupakan salah satu jenis komoditas andalan untuk bahan pangan utama di samping padi dan jagung. Kebutuhan terdapat hasil olahan kedelai seperti tempe, tahu, tauco, kecap, dan bahan baku untuk pakan ternak dan lainnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 8,74% per tahun karena tingginya permintaan kedelai dalam negeri yang akan menyebabkan impor kedelai tetap berlangsung dalam jumlah yang besar. Hal ini bukan saja disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk dan penurunan luas areal tanam, tetapi juga karena akibat meningkatnya pendapatan masyarakat, serta semakin berkembangnya berbagai industri makanan dan pakan yang menggunakan bahan baku kedelai, terutama untuk jenis industri peternakan ayam ras. Adapun rumusan masalahnya, yaitu dalam penelitian ini adalah bagaimana tren luas panen produksi dan produktivitas kedelai di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren luas panen, produksi, dan produktivitas kedelai di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kegunaan penelitian adalah 1. Memberikan sumbangan akademis terhadap pembendaharaan ilmu pengetahuan, terutama menambah bahan bacaan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan tentang komoditas kedelai ini. Yang kedua, bagi peneliti sebagai bahan perbandingan sekaligus menambah pengetahuan tentang fluktuasi kedelai yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, strategi pengembangan usaha tani kedelai di Kabupaten Grobogan dengan pendekatan analisis hierarki proses atau sama dengan AHP. Adapun latar belakangnya, petani kedelai merupakan salah satu komoditas andalan pertanian Kabupaten Grobogan. Komoditas kedelai ini banyak diusahakan oleh petani karena secara topografi memang sesuai dengan karakteristik tanah di Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, kedelai dapat tumbuh subur dan menguntungkan ketika dibudidayakan. Hingga tahun 2019, produksi kedelai Kabupaten Grobogan adalah salah satu paling banyak di Jawa Tengah. Bahkan telah dipatenkan benih unggul kedelai yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan dengan nama kedelai varietas Grobogan. Selain itu, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu sastra komoditas kedelai utama di Indonesia. Produksi kedelai dari Grobogan merupakan salah satu penopang utama terhadap total produksi kedelai nasional di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya, 1. Bagaimana kondisi usaha tani kedelai di Kabupaten Grobogan? Kedua, bagaimana strategi pengembangan usaha tani kedelai di Kabupaten Grobogan? Yaitu hasil penelitiannya untuk jenis komoditas kedelai petani, kedelai di Kabupaten Grobogan biasanya menggunakan jenis benih kedelai varietas Grobogan. Varietas kedelai ini merupakan pengembangan dari varietas Malabar yang dikembangkan di Kabupaten Grobogan sehingga sekarang petani lebih banyak menanam kedelai ini. Petani kedelai lebih memilih jenis kedelai varietas Groban karena secara teknis lebih tahan penyakit, waktu panen cepat, dan kualitas biji yang dihasilkan sangat bagus. Selain juga karena merupakan varietas yang dibuat dan dikembangkan di daerah sendiri, kedelai varietas Grobogan sangat mudah didapat, sehingga apabila petani ingin menanam kedelai maka tinggal mencari di toko pertanian. Kedelai ini dikembangkan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak
swasta yang melibatkan petani. Yang ketiga, keunggulan kompetitif usaha tani kedelai di Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Adapun latar belakangnya, dalam upaya meningkatkan produksi kedelai nasional, pemerintah telah menggulirkan program Bangkit Kedelai. Program ini akan berhasil bila tujuan yang bersifat makro, meningkatkan produksi, sejalan dengan tujuan petani dalam berusaha tani, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Dengan kata lain, tujuan yang bersifat makro harus sejalan dengan harapan petani dalam berusaha tani. Dalam hal ini, keserasian langkah-langkah penyelenggaraan, kebijakan, penggerakan, pembinaan, pelayanan, dan pengendalian yang memungkinkan kedua tujuan tersebut tercapai secara simultan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi dalam menanam kedelai. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usaha tani kedelai? Dan hasil penelitiannya itu, kondisi yang sangat mempengaruhi keputusan petani berpartisipasi dalam meningkatkan produksi kedelai adalah iklim ekonomi yang menguntungkan dan juga secara sosial dapat diterima. Partisipasi dalam diartikan sebagai keikutsertaan dalam sesuatu yang ditawarkan. Tindakan petani untuk berpartisipasi tidak lepas dari kemampuan dari serta perhitungan untuk rugi. Dalam keadaan sewajarnya, petani tidak akan melakukan hal-hal di luar kemampuannya atau merugikan dirinya. Kesimpulan yang didapat, dalam upaya meningkatkan produksi kedelai nasional, pemerintah telah menggulirkan program Bangkit Kedelai. Program ini akan berhasil bila tujuannya bersifat makro atau biasa disebut peningkatan produksi, sejalan dengan tujuan petani dalam berusaha tani, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Dengan kata lain, tujuan bersifat makro harus berjalan dengan harapan petani dalam berusaha tani. Oke, itu saja. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.